Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Made in Manhattan. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang merupakan ibu tunggal dan bekerja sebagai pelayan hotel. Lalu pada suatu hari, wanita ini iseng meminjam baju mahal milik tamu hotel, dan di saat yang bersamaan dia juga bertemu dengan seorang pria kaya yang merupakan calon senator. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan, tapi si wanita ini dengan sengaja menutupi identitasnya sebagai pelayan hotel. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Marissa dan anaknya yang bernama Tai. Ceritanya, Marissa ini udah bercerai dari suaminya dan sejak saat itu dia menjadi orang tua tunggal yang sangat menyayangi putranya. Setelah mengantar Tai ke sekolah, Marissa segera berangkat bekerja ke salah satu hotel ternama sebagai seorang housekeeping. Dan pagi itu, Marissa mendapat info dari temannya bernama Stephanie kalau di hotel tempat mereka bekerja lagi membuka lowongan sebagai manajer lantai. Kemudian saat briefing di pagi hari, manajer hotel yang bernama Backstrom memberi info kalau siapapun boleh mendaftar sebagai manajer lantai jika udah bekerja selama 3 tahun. Mereka juga mendapat info tentang tamu penting yang akan check-in hari ini, yaitu wanita kaya bernama Caroline dan kandidat senator yang bernama Chris. Nah, untuk memastikan kenyamanan kedua tamu ini, Marissa beserta teman-temannya yang lain segera menyiapkan kamar mereka serapi mungkin. Dan sebagai karyawati yang baik, Marissa selalu membantu teman-temannya termasuk mengcover pekerjaan mereka. Lalu ketika Marissa mengantar beberapa pakaian mahal, Caroline meminta tolong pada Marissa untuk membelikannya beberapa stocking di warung seberang. Dan setelah pekerjaannya selesai, Marissa bertemu dengan ibunya karena hari ini mereka akan pergi ke sekolah Tai untuk melihatnya berpidato. Di tengah perjalanan, Marissa tiba-tiba mendapat telepon dari mantan suaminya bernama Marcus yang gak bisa ikut datang ke sekolah Tai. Padahal Marcus sudah berjanji untuk datang sekaligus mengajak Tai ke rumahnya untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama. Singkat cerita, saat mereka tiba di sekolah, untungnya Tai baru aja naik ke atas panggung untuk memulai pidatonya. Namun murid-murid di belakang malah banyak yang tertawa karena mendengar Tai berbicara sangat gugup. Nah, karena merasa sangat malu, Tai segera pergi dari panggung sehingga Marissa mencoba untuk menghibur putranya dengan memberikan hadiah. Dan gara-gara Marcus nggak bisa menjemput Tai untuk berlibur akhir pekan, Marissa akhirnya terpaksa mengajak Tai ke hotel sampai pekerjaannya selesai. Kemudian di saat mereka membereskan kamar, Stephanie yang melihat baju-baju mahal milik Caroline meminta Marissa untuk mencobanya mumpung yang punya lagi keluar. Di sisi lain, Tai yang ingin jalan-jalan di sekitar hotel nggak sengaja bertemu dengan Chris dan merasa tertarik pada anjingnya yang bernama Rufus. Nah, karena Chris akan mengajak anjingnya jalan-jalan di taman, Tai juga ingin ikut keluar hotel dan mengatakan kalau dia harus meminta izin dulu pada ibunya. Chris yang mengantar Tai pun kebetulan bertemu dengan Marissa dan dia juga ingin mengajak Marissa untuk ikut jalan-jalan bersama mereka. Caroline, come with us if you're free. Yeah. Come on, Mom, let's go. Mr. Marshall, John Backstrom, hotel manager. Before, you're not answering your pager. Really? I never. Je crois qu'elle est très belle. Lalu ketika mereka berada di taman, Marissa mulai curhat tentang permasalahan putranya yang merasa gugup waktu berpidato di sekolah.
Namun tiba-tiba Marissa melihat seorang wartawan yang lagi memotret mereka yang membuatnya merasa nggak nyaman. What? Check it, 11 o'clock. Nah, setelah mereka pindah tempat, Chris kemudian berbicara pada Tai kalau dia juga sering merasa gugup saat berpidato di depan banyak orang. Untungnya, Chris menemukan cara dalam mengatasi perasaan gugup dengan memegang paperclip untuk membuatnya konsentrasi pada apa yang akan dia sampaikan. Paperclip. Mom, can we go see the penguins? Kemudian saat mereka mampir ke kebun binatang, Chris ingin mengundang Marissa ke acara makan malam yang biasa diadakan para politisi untuk sekalian berkampanye. Namun sampai sekarang Marissa belum memberitahu nama aslinya dan memakai nama Caroline yang menjadi tamu di hotel. Nah, sebelum mereka berpisah, Chris sempat memberikan beberapa paperclip pada Tai, siapa tahu dia perlu untuk acara pidato yang berikutnya. Loading record. Do my best. Dan setibanya di hotel, Chris langsung membuat undangan makan siang bagi Caroline yang dia titipkan pada butler bernama Lionel. Sementara itu di tempat lain, Marissa dipanggil oleh kedua atasannya karena mereka setuju pada lamarannya sebagai manajer lantai. Awalnya Marissa merasa bingung karena dia nggak pernah mengirimkan apapun, tapi Miss Byrne mengatakan kalau Stephanie lah yang mengajukan lamaran itu. And sign right there. Nah, mengetahui kejadian tersebut, Marissa langsung mencari Stephanie dan marah-marah karena dia udah berbuat seenaknya tanpa memberitahu apa-apa. About getting out of uniform and what ideas you got, etc. Namun Stephanie tetap membujuk Marissa agar mencoba pelatihan yang mereka berikan karena dia tahu kalau Marissa memiliki potensi sebagai seorang manajer. Don't waste them. Keesokan paginya saat di tempat kerja, Marissa menjadi kaget karena melihat fotonya dengan Chris kemarin udah tercetak di halaman depan koran. It's the front page of the paper today. Oh, just Di sisi lain, asisten Chris yang bernama Jerry juga merasa panik waktu mengetahui berita tersebut. Lalu di siang harinya, Marissa masuk ke kamar Caroline untuk membersihkan ruangan. oh, Rich, it was with. Nggak lama kemudian, Lionel juga mendatangi Caroline untuk meminta jawaban atas undangan makan siang yang dikirimkan oleh Chris. Yesterday. Fine, for lunch. For two. Nah, mendengar pembicaraan mereka, Marissa menjadi panik karena sebenarnya dia adalah wanita yang ingin diajak makan siang oleh Chris. Look at anything. I didn't bring a thing. Caroline pun malah meminta saran pada Marissa mengenai baju yang akan dia pakai, dan asiknya lagi Lionel juga mengajak Marissa untuk menyiapkan makan siang bagi mereka. We're serving lunch at the York Suite today. Kemudian saat masuk ke kamar Chris, Marissa menjadi semakin panik dan terus berusaha menutupi wajahnya agar nggak terlihat. Di sisi lain, Chris merasa sangat kaget ketika Caroline datang sebab dia bertemu dengan wanita yang berbeda dari kemarin. Teddy Parrish sends you. Right. Yeah. Nah, karena kejadian tersebut, Chris sampai komplain pada Lionel dan mengatakan kalau dia mencari wanita yang memiliki anak laki-laki bernama Tai. Find her. Oh, Chris, I loved you quite the time. Lionel pun akhirnya menyadari kalau wanita yang dicari Chris itu adalah Marissa dan memintanya untuk segera keluar dari ruangan agar nggak ketahuan. Allow me. That'll be all. Get in the car. Get in the car. Get in the car. Lalu ketika Chris akan pergi ke sebuah pertemuan, dia masih aja curhat pada Jerry kalau Caroline yang tadi adalah orang yang berbeda dari kemarin. Namun tiba-tiba Chris melihat Marissa dan Tai yang baru aja pulang, sehingga dia meminta supirnya untuk segera menepi. Nah, begitu mereka bertemu, Chris bercerita tentang kejadian makan siangnya hari ini, dan Marissa berbohong kalau dia udah pindah dari hotel kemarin. Chris pun ingin mengantar mereka ke tempat menginap yang baru, tapi Marissa menolak dan mengatakan kalau mereka akan datang ke sebuah pesta. Call me anytime. Don't be shy. We have to go, but you have to give a speech. Kemudian saat di perjalanan, Chris meminta pada Jerry untuk mengundang Marissa datang ke acara makan malam yang akan mereka adakan besok.
Dan keesokan paginya, Jerry langsung menemui Lionel agar menyampaikan surat undangan kepada wanita yang dimaksud oleh Chris. Nah, mengetahui orang yang dimaksud adalah Marissa, Lionel lalu memintanya untuk datang ke acara itu, dan Marissa harus memutuskan hubungannya dengan Chris sampai dia menjadi manajer. Ternyata teman-teman Marissa yang lain juga mendukung saran dari Lionel, sebab mereka berharap kalau Marissa bisa fokus pada pelatihannya. Affiliations or loyalties, you're from two different worlds. No, you could be manager. Sebelum menghadiri pesta itu, mereka semua kemudian meminta tolong pada teman-teman yang lain untuk membantu Marissa. Bahkan Marissa juga diperbolehkan meminjam berbagai perhiasan yang harganya cukup untuk menyicil hutang negara. What I'm doing here, Steph. What am I doing? This is all a lie. No, honey. Sementara itu di tempat lain, Chris terus aja merasa resah karena sampai sekarang dia belum melihat kedatangan Marissa. Bahkan Chris menjadi tambah cemas melihat kehadiran Caroline dan takut kalau Jerry mengundang orang yang salah untuk kedua kalinya. Gak lama kemudian Marissa akhirnya sampai di pesta itu yang membuat Chris merasa lega. Dan sesuai rencana, Marissa langsung menyampaikan kalau mereka berdua gak akan bisa bertemu lagi tanpa memberitahu Chris apa alasannya. Lalu ketika Chris akan bertemu seseorang, tiba-tiba Caroline melihat Marissa yang membuatnya takut dan segera pergi dari tempat itu. Caroline yang penasaran pun kemudian mengejarnya untuk memastikan kalau Marissa adalah pegawai hotel yang biasa dia temui. Nah, begitu Marissa keluar dari gedung, ternyata Chris juga mengejarnya dan bertanya kenapa Marissa harus buru-buru pergi dari pesta itu. Namun sebelum Marissa sempat mengakui kebohongannya, Chris yang merasa jatuh cinta udah lebih dulu menciumnya. Keesokan paginya, Caroline dan temannya yang akan berolahraga tiba-tiba melihat Marissa yang baru aja keluar dari kamar Chris. Caroline pun melaporkannya pada manajer hotel dan mereka juga menemukan sebuah rekaman di mana Marissa sedang memakai baju mahal milik Caroline. Gara-gara kejadian itu, Marissa kemudian dipanggil oleh Mr. Backstrom karena Caroline hampir aja melaporkan perbuatannya ke polisi. I suggest you say as little as possible. We have it all. Ternyata Chris dan Jerry juga diundang untuk membongkar kebohongan Marissa sehingga mereka akhirnya mengetahui kalau Marissa adalah pegawai hotel. Why are you dressed that way? Yeah, it is. Nah, agar kasus ini nggak tercium oleh media, Mr. Backstrom kemudian memecat Marissa dengan tidak hormat dan memintanya untuk mengembalikan kartu pegawai di kantor security. Tiba-tiba Lionel juga ikut mengundurkan diri karena dia nggak suka pada atasan yang main pecat sembarangan tanpa melihat pengabdian karyawannya selama ini. Begitu Marissa keluar dari hotel, Chris yang masih belum paham pada kejadian barusan mencoba untuk meminta penjelasan lebih detail. Marissa pun akhirnya bercerita kalau dia hanya iseng meminjam baju milik Caroline dan di waktu itu Chris mengajaknya untuk jalan-jalan di taman bersama Ty. Nah, sebenarnya kemarin malam Marissa ingin mengungkapkan identitasnya yang asli sebelum Chris memotong pembicaraannya. Marissa juga mengakui kalau dia benar-benar tulus mencintai Chris, tapi Marissa sadar kalau dia hanyalah seorang pegawai rendahan. Keesokan paginya, Marissa mulai dikerubungi oleh banyak media yang ingin mencari berita tentang hubungannya dengan Chris. Di sisi lain, pihak Chris juga melihat berita mereka kemarin, sehingga dia harus membuat klarifikasi di depan media tentang hubungannya dengan Marissa. And we became friends. Akhirnya sejak hari itu, Chris harus fokus pada urusan politiknya, sedangkan Marissa bekerja di hotel lain untuk menafkahi keluarganya.
Dan suatu hari, Tai nggak sengaja melihat sebuah berita kalau Chris akan mengadakan konferensi pers di hotel tempat Marissa bekerja. Singkat cerita, saat Chris diwawancarai oleh wartawan, tiba-tiba Tai muncul di tempat itu dan mulai bertanya apakah ibunya bisa mendapatkan kesempatan kedua. Chris pun mau memaafkan kebohongan yang Marissa lakukan kemarin dan meminta Tai untuk menunjukkan keberadaan ibunya. Begitu mereka bertemu, Chris langsung mencium Marissa dan memintanya untuk memulai hubungan mereka lagi dari awal. Tentu aja berita itu menjadi berita yang menarik bagi para wartawan dan kabar gembira bagi kerabat Marissa. Nah, beberapa waktu kemudian, Chris akhirnya terpilih menjadi seorang senator, sedangkan Marissa sukses menjadi manajer yang gak lupa sama teman-temannya. Mereka berdua juga diberitakan sebagai pasangan serasi yang kini udah menjalin hubungan selama 1 tahun. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Admin juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.